Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Gusti Ayu Sri Diana Putri SKM MPH selaku penguji utama. Yang saya hormati Ibu Ida Ayu Madesri Arjani SIP ML selaku penguji kedua dan dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Jana Sofianti SSI MSI selaku penguji ketiga dan dosen pembimbing pendamping. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikoma Yuniswartini dengan NIM P0713401975. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Pengguna KB Suntik di Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Latar belakang. Indonesia adalah negara nomor 4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk tahun 2020, tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai dengan bulan September 2020 adalah sebanyak 270,2 juta jiwa. Untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan bertambah dengan cepat, pemerintah mengeluarkan program yaitu KB atau Keluarga Berencana. Oleh sebab itu, alat kontrasepsi merupakan faktor penting dalam kehidupan seorang wanita, dipandang dalam konteks seksual dan kesehatan reproduksi. Salah satu jenis KB yang paling diminati masyarakat adalah KB suntik karena pemakaiannya yang aman, kerjanya yang sangat efektif, serta harganya yang murah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustiani, Fatimah, dan Aruben 2017, mengungkapkan bahwa efek samping dari penggunaan KB suntik yaitu dapat merendahkan kadar HDL dan meningkatkan kadar LDL sehingga kadar kolesterol total dalam darah meningkat. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sari pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa KB suntik 3 bulan mempengaruhi metabolisme lemak khususnya lipoprotein. Perubahan metabolisme lemak ini terjadi karena adanya pengaruh hormon sehingga menyebabkan gangguan keseimbangan profil lemak dan dislipidemia. KB suntik itu sendiri juga dapat meningkatkan berat badan karena hormon progestin mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak sehingga lemak di bawah kulit bertambah. Selain itu, hormon progestin ini juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktivitas fisik. Hal tersebut yang akan menyebabkan kadar kolesterol dalam darah meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2020, pengguna KB suntik di Provinsi Bali tercatat sebanyak 215.004 pengguna dan terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten dengan pengguna KB suntik terbanyak di Provinsi Bali. KB suntik merupakan jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat di Kabupaten Jembrana pada tahun 2020. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kontrasepsi dengan metode suntikan ini merupakan metode kontrasepsi yang paling banyak diminati oleh masyarakat di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu bagaimanakah gambaran kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kemudian tujuan penelitian yang pertama ada tujuan umum yaitu mengetahui gambaran kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, di Kabupaten Jembrana. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus, yaitu yang pertama mengidentifikasi karakteristik pengguna KB berdasarkan umur, aktivitas fisik, lama penggunaan KB, dan jenis KB suntik yang digunakan. Yang kedua, mengukur kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Berikutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan bagi mahasiswa atau mahasiswi di Politeknik Kesehatan Denpasar tentang gambaran kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai gambaran kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan masukan untuk melakukan monitoring kesehatan bagi masyarakat pengguna kontrasepsi, sehingga kontrasepsi bisa benar-benar menjadi solusi bagi kesehatan reproduksi. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk mahasiswa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi khususnya mengenai gambaran kadar kolesterol total pada pengguna kontrasepsi KB suntik. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, kontrasepsi. Kontrasepsi adalah tindakan menghindari atau mencegah terjadi kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Jenis kontrasepsi hormonal, kontrasepsi suntikan atau KB suntik. KB suntik dapat dibagi menjadi dua, yaitu KB suntik 1 bulan atau kombinasi dan KB suntik 3 bulan atau KB suntik progestin. Kemudian ada pil KB. Kemudian yang ketiga ada KB implan. Kolesterol merupakan lemak yang berwarna kuning yang menyerupai lilin. Kolesterol ini sangat penting bagi tubuh asalkan kadarnya tidak berlebihan. Tubuh menggunakan kolesterol untuk membentuk hormon dan vitamin yang penting seperti hormon seks, hormon korteks adrenal, penyusun otak, vitamin D, dan garam empedu. Selanjutnya, nilai normal kadar kolesterol total menurut Romkes-Depkes 2019. Nilai normalnya yaitu kurang dari 200 mg per desiliter, kemudian ambang batas atau borderline kisaran 200 sampai 239 mg per desiliter, kemudian kolesterol total dikatakan tinggi jika kadarnya lebih dari 240 mg per desiliter. Berikutnya ada metode pemeriksaan kolesterol. Yang pertama ada metode Lieberman-Burchard, yang kedua ada metode enzimatik atau CHOD PAP, yang ketiga ada metode POCT. Berdasarkan kerangka konsep, dapat dijelaskan bahwa kontrasepsi metode suntikan dapat mempengaruhi kadar kolesterol total. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu umur, aktivitas fisik, jenis KB suntik yang digunakan, lama penggunaan KB suntik, asupan nutrisi, dan faktor genetik.
Pemeriksaan kadar kolesterol total pada pengguna kontrasepsi suntik dapat dilakukan dengan menggunakan metode POCT atau Point of Care Test. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel yaitu kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik. Berikutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada pengguna KB suntik. Pengguna KB suntik ini merupakan responden yang menggunakan kontrasepsi hormonal jenis suntikan atau injeksi yang 3 bulan atau DMPA maupun 1 bulan. Dan skala datanya nominal. Yang kedua ada kadar kolesterol total. Kolesterol total merupakan gabungan dari jumlah kolesterol baik, kolesterol jahat, dan trigliserida setiap desiliter darah. Pengukurannya menggunakan alat POCT, nilai normalnya normal kurang dari 200 mg per desiliter, borderline 200 sampai 239, tinggi lebih dari 240 mg per desiliter. Skala datanya rasio. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, di mana penelitian ini menggambarkan karakteristik pada pengguna KB suntik di Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Berikutnya adalah alur penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, desain penelitian, kemudian penentuan populasi, penentuan jumlah sampel, penyusunan proposal, mencari pengguna KB suntik di Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, kemudian menerapkan protokol kesehatan, menandatangani inform consent, pengisian kuesioner, pengambilan sampel kapiler, pemeriksaan darah kolesterol total dengan metode POCT, kemudian pengolahan dan analisis data, penyajian data, serta yang terakhir penyusunan laporan akhir. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Waktunya dilakukan dari bulan Februari sampai Mei 2022, mulai dari perencanaan penyusunan sampai dengan penyusunan laporan akhir. Selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pengguna KB suntik di Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang berjumlah 543 orang yang didapatkan dari hasil rekapan petugas KB di Desa Tuwet. Kemudian sampel yang diambil sebanyak 40 orang yang didapatkan dengan menggunakan rumus Lovin. Kemudian teknik samplingnya menggunakan teknik sampling purposive sampling. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian data sekunder dikumpulkan dengan melihat data dari rekapan pengguna KB suntik yang tercatat di petugas KB di Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, lembar kuesioner, lembar inform consent, dan kamera. Adapun instrumen yang digunakan untuk pemeriksaan kolesterol yaitu yang pertama ada alat ukur kolesterol total atau POCT, reagen stick kolesterol, lancet steril, autoclick lancet, dan alkohol swab. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Yang pertama, teknik pengolahan data. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam menggunakan teknik tabulating data, yaitu data akan disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan narasi. Kemudian yang kedua ada analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Dari analisis ini akan mendapatkan data numerik berupa nilai normal, borderline, dan tinggi dari kadar kolesterol. Kemudian dari data akan dianalisis sedemikian rupa agar menghasilkan data distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik responden. Yang terakhir ada etika penelitian. Penelitian dalam penelitian ini meliputi yang pertama ethical clearance atau kelayakan etik, yang kedua ada lembar persetujuan atau informed consent, yang ketiga ada menghormati individu atau respect for human, yang keempat ada beneficence atau kemanfaatan, yang kelima ada tanpa nama atau anonymity, yang keenam atau kerahasiaan atau confidentiality, dan yang terakhir ada keadilan atau justice. Berikutnya yang akan saya bahas yaitu bab 5, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah gambaran umum Desa Tuwet. Penelitian ini dilakukan di Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Desa Tuwet memiliki luas 8,90 km persegi dan memiliki penduduk sebanyak 5.114 jiwa pada tahun 2021. Secara banjar kedinasan, Desa Tuwet dibagi menjadi 4 banjar dinas, sedangkan secara banjar keadatan dibagi menjadi 8 banjar pekraman. Selanjutnya adalah karakteristik subjek penelitian berdasarkan usia. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa berdasarkan kelompok usia lebih dari 31 tahun menjadi kelompok usia dengan responden terbanyak, yaitu sebanyak 29 responden atau 72,5%. Berdasarkan karakteristik lama menggunakan KB, pada tabel 2 menunjukkan bahwa responden yang menggunakan KB suntik 1-2 tahun menjadi kelompok dengan jumlah responden terbanyak, yaitu sebanyak 17 responden atau 42,5%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan jenis KB suntik. Pada tabel 3 diketahui bahwa dari 40 responden yang diteliti, responden yang menggunakan KB suntik 3 bulan menjadi kelompok dengan jumlah responden terbanyak, yaitu sebanyak 27 responden atau 67,5%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan aktivitas fisik. Pada tabel 4 diketahui bahwa responden yang memiliki aktivitas fisik berat dan ringan menjadi kelompok dengan responden terbanyak, yaitu sebanyak 19 responden atau 42,5%. Kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di Desa Tuwet. Tabel 5 menunjukkan bahwa pengguna KB suntik yang memiliki kadar kolesterol borderline atau ambang batas memiliki persentase lebih tinggi, yaitu sebanyak 17 responden atau 42,5% dibandingkan dengan pengguna KB suntik dengan kadar kolesterol normal dan kolesterol tinggi.
Kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di desa Tuwet berdasarkan usia. Pada tabel 6 menunjukkan bahwa kadar kolesterol total yang tinggi pada pengguna KB suntik di desa Tuwet lebih banyak diderita pada usia 31 tahun sebanyak 9 responden atau 22,5%. Selanjutnya, berdasarkan lama menggunakan KB suntik. Pada tabel 7 menunjukkan bahwa kadar kolesterol total yang tinggi pada pengguna KB suntik di desa Tuwet lebih banyak diderita pada pengguna KB suntik dengan lama pemakaian lebih dari 5 tahun sebanyak 6 responden atau 15%. Selanjutnya, kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di desa Tuwet berdasarkan jenis KB suntik yang digunakan. Pada tabel 8 menunjukkan bahwa kadar kolesterol total yang tinggi pada pengguna KB suntik di desa Tuwet lebih banyak diderita oleh pengguna KB suntik dengan jenis KB suntik 3 bulan, yaitu sebanyak 8 responden atau 20%. Berdasarkan aktivitas fisik, pada tabel 9 menunjukkan bahwa kadar kolesterol total yang tinggi pada pengguna KB suntik di desa Tuwet lebih banyak diderita pada pengguna KB suntik dengan aktivitas fisik ringan, yaitu sebanyak 6 responden atau 15%. Berikutnya adalah pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengukuran kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di desa Tuwet menunjukkan lebih banyak ditemukan hasil pada kategori borderline atau ambang batas sebesar 42,5%. Kemudian dilanjutkan dengan kategori tinggi sebanyak 32,5% dan kategori normal tercatat sebanyak 25%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kadar kolesterol tidak normal atau borderline dan tinggi, yaitu sebanyak 30 responden atau sebanyak 75%. Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa pekerjaan pengguna KB suntik sebagian besar adalah sebagai ibu rumah tangga dan pedagang, sehingga kemungkinan besar jarang melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di desa Tuwet berdasarkan kategori usia. Pada penelitian ini, sebagian besar responden pengguna KB suntik di desa Tuwet memiliki kadar kolesterol borderline dan tinggi berada pada usia lebih dari 21 tahun, yaitu tinggi sebanyak 9 responden atau 22,5% dan borderline sebanyak 14 responden atau 35%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirotomo pada tahun 2021 mengenai studi deskriptif kadar kolesterol berdasarkan usia, di mana pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa rata-rata kadar kolesterol responden pada usia dewasa atau 36-45 tahun mengalami peningkatan dibandingkan pada usia remaja usia 17-25 tahun, yaitu memiliki kadar rata-rata kolesterol sebanyak 226 mg per desiliter, sedangkan pada usia remaja memiliki rata-rata kadar kolesterol total normal yaitu 184 mg per desiliter. Menurut Saputri dan Novitasari pada tahun 2021 mengatakan bahwa semakin bertambahnya usia, kemampuan reseptor low density lipoprotein atau LDL menurun, sehingga kadar LDR di dalam darah akan meningkat yang berdampak pada penyumbatan pembuluh darah koroner. Meningkatnya kadar LDL ini akan mempengaruhi kadar kolesterol total. Makin bertambahnya usia manusia, semakin meningkat pula kadar kolesterolnya. Selanjutnya, kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di desa Tuwet berdasarkan lama penggunaan KB suntik. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada pengguna KB suntik di desa Tuwet, didapatkan hasil sebanyak 15 responden atau 37,5% yang menggunakan KB suntik lebih dari 5 tahun. Sebanyak 6 dari 15 responden tersebut memiliki kadar kolesterol tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Prawarti, Runiari, dan Ruspawan pada tahun 2019 mengenai lama pemakaian kontrasepsi suntik depo medroksiprogesteron asetat dengan kadar kolesterol pada aseptor KB, di mana dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa responden dengan lama pemakaian kontrasepsi DMPA selama lebih dari 36 bulan, sebagian besar memiliki kadar kolesterol yang agak tinggi dengan persentase 31,4%. Sedangkan responden dengan lama pemakaian kontrasepsi suntik DMPA selama kurang dari 36 bulan memiliki kadar kolesterol yang normal. Penelitian tersebut menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara lama pemakaian kontrasepsi suntik yang lebih dari 36 bulan dengan kadar kolesterol total. Hasil serupa juga didapatkan oleh Rasilia Putri pada tahun 2021 yang meneliti 32 responden pengguna KB suntik. Didapatkan bahwa responden dengan lama penggunaan kontrasepsi suntik selama 6-24 bulan memiliki kadar kolesterol total normal dengan persentase 100%. Sedangkan responden dengan lama penggunaan KB suntik lebih dari 24 bulan memiliki kadar kolesterol agak tinggi yaitu 8 atau 36,4% responden dan 2 atau 6,3 responden dengan kadar kolesterol yang tinggi. Kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di desa Tuwet berdasarkan karakteristik jenis KB yang digunakan. Pengguna KB suntik 1 bulan maupun 3 bulan di desa Tuwet sama-sama menunjukkan hasil kadar kolesterol yang tidak normal, di mana pada KB suntik 1 bulan, kadar kolesterol yang tinggi sebanyak 5 responden atau 12,5% dan borderline sebanyak 5 responden atau 12,5%, sedangkan pada pengguna KB suntik 3 bulan, kadar kolesterol tinggi sebanyak 8 responden atau 20% dan borderline sebanyak 12 responden atau 30%. Tetapi responden yang memiliki kadar kolesterol lebih banyak diderita oleh responden dengan menggunakan KB suntik 3 bulan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti pada tahun 2018. Penelitian tersebut meneliti 56 responden pengguna KB suntik 3 bulan dan 1 bulan, di mana menunjukkan hasil kolesterol total pada pengguna KB yang menggunakan kontrasepsi suntik depo Provera atau 3 bulan memiliki kadar kolesterol total rata-rata 216,96 mg per desiliter dengan nilai minimal 170 serta nilai maksimal 259.
Pada wanita pengguna KB suntik Kikol-Fem atau 1 bulan memiliki kadar kolesterol total rata-rata 200,14 mg per desiliter dengan nilai minimal 161 dan nilai maksimal 248. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan kadar kolesterol total pada wanita yang menggunakan kontrasepsi suntik, di mana responden yang menggunakan kontrasepsi suntik Depo-Provera atau KB suntik 3 bulan memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada KB kombinasi atau KB suntik 1 bulan mengandung hormon estrogen dan progesteron, sedangkan pada KB suntik 3 bulan hanya mengandung hormon progesteron saja, di mana hormon estrogen ini memiliki banyak efek pada metabolisme lipid seperti menurunkan kadar kolesterol serum total, menurunkan konsentrasi kadar LDL, dan meningkatkan HDL. Sedangkan pada hormon progesteron ini dapat menurunkan kadar HDL dan meningkatkan kadar LDL kolesterol. Hal tersebut yang menyebabkan KB suntik 3 bulan ini memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi. Kadar kolesterol total pada pengguna KB suntik di desa Tuwet berdasarkan karakteristik aktivitas fisik. Dari hasil penelitian pada pengguna KB suntik di desa Tuwet menunjukkan bahwa hampir setengah pengguna KB suntik di desa Tuwet ini memiliki aktivitas fisik ringan dan berat, yaitu sebanyak 17 responden atau 42,5%. Aktivitas fisik ini berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh responden. Hasil yang serupa juga didapatkan oleh Agustiani, Fatimah, dan Aruben pada tahun 2017 yang meneliti hubungan asupan makanan, aktivitas fisik, dan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kadar kolesterol darah, di mana penelitian tersebut menunjukkan hasil sebanyak 28 responden atau sebanyak 70% responden dengan aktivitas fisik yang ringan dan sebanyak 19 responden atau 47,5% menggunakan kontrasepsi hormonal jenis suntikan, serta sebanyak 27 responden menunjukkan hasil kadar kolesterol yang tinggi. Uji korelasi Rang-Spearman menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar kolesterol darah pada penelitian tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa pengguna KB suntik 2,5% termasuk usia kurang dari 20 tahun, 25% termasuk rentang usia 21 sampai 30 tahun, dan 72,5% termasuk usia lebih dari 31 tahun. Responden yang menggunakan KB suntik lebih dari 5 tahun memiliki kadar kolesterol yang tinggi sebanyak 15%. Karakteristik responden berdasarkan jenis KB yang digunakan menunjukkan bahwa responden yang menggunakan KB suntik 3 bulan lebih dominan, yaitu berdasarkan aktivitas fisik, responden lebih banyak melakukan aktivitas fisik ringan dan berat, yaitu sebanyak 42,5%. Yang kedua, pengguna KB suntik di desa Tuwet lebih banyak memiliki kadar kolesterol total borderline atau ambang batas, yaitu sebanyak 42,5%. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik usia, kadar kolesterol total yang tidak normal lebih banyak diderita pada usia lebih dari 31 tahun sebanyak 72,5%. Berdasarkan nama penggunaan KB suntik, kadar kolesterol yang tidak normal lebih banyak diderita pada pengguna KB suntik lebih dari 5 tahun sebanyak 15%. Dan berdasarkan jenis KB suntik yang digunakan, 67,5% responden menggunakan KB suntik 3 bulan dengan kadar kolesterol tidak normal. Dan yang terakhir, berdasarkan aktivitas fisik yang dilakukan, sebanyak 15% responden memiliki aktivitas fisik yang ringan dan memiliki kadar kolesterol yang tidak normal. Yang terakhir adalah saran. Adapun saran yang dapat diberikan penulis antara lain, yang pertama, diharapkan bagi masyarakat, khususnya perempuan yang menggunakan KB suntik, agar bisa lebih menjaga kesehatan tubuh dengan cara menjaga pola makan dan asupan nutrisi, dengan cara banyak mengkonsumsi makanan yang berserat dan hindari makanan yang berlemak, lakukan aktivitas fisik yang dapat membakar lemak, dan dianjurkan untuk selalu mengontrol kadar kolesterol dalam darah, terutama bagi pengguna kontrasepsi hormonal yang memiliki kadar kolesterol di atas normal. Yang kedua, diharapkan bagi instansi terkait agar lebih memperhatikan dan memantau kesehatan para pengguna alat kontrasepsi, terutama kontrasepsi hormonal seperti kontrasepsi suntik, serta melakukan penyuluhan mengenai resiko dan bahaya dari kadar kolesterol yang tinggi terhadap tubuh. Kemudian yang ketiga, bagi pihak-pihak yang hendak mengadakan penelitian serupa agar mengontrol faktor-faktor resiko lain yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol lain dalam tubuh. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para merhanti. Santi.